Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Krisno Aprianto dari Universitas Islam Darussalam, Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai kemukjizatan tematik di dalam Al-Quran, studi i'jaz bayani, i'jaz ilmi, i'jaz tashri'i, dan i'jaz ghaibi di dalam mata kuliah I'jazul Al-Quran. Sebelum kita beranjak ke pembahasan mengenai i'jaz bayani, i'jaz ilmi, dan yang lainnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna dari mukjizat itu sendiri dan makna dari i'jaz. Mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran risalah mereka. Mukjizat biasanya bertentangan dengan hukum alam yang biasanya terjadi dan tidak dapat ditiru oleh manusia. Dalam konteks Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Yang kedua, i'jaz. I'jaz berasal dari kata ajaza yang berarti melemahkan. Secara terminologi, i'jaz dalam Al-Quran merujuk pada ketidakmampuan manusia untuk menandingi atau membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, baik dari segi bahasa, sastra, maupun pesan yang disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai tematik. Kan di dalam pembahasan pada kali ini, yaitu kemukjizatan tematik Al-Quran, studi i'jaz bayani, dan yang lainnya. Saya akan sedikit membahas mengenai arti kata dari tematik itu sendiri. Tematik dalam Al-Quran merujuk pada metode penafsiran atau kajian yang berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam metode ini, ayat-ayat Al-Quran yang membahas suatu tema dikumpulkan dari berbagai surat dan kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan yang akan pertama kali kita bahas, yaitu i'jaz ilmi. Hubungan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Al-Quran mengandung banyak kebenaran ilmiah. Namun tujuan utama penyebaran ayat-ayat ini adalah untuk menunjukkan kebesaran dan keesaan Tuhan, serta mendorong umat manusia untuk berpikir, mengamati, dan meneliti alam demi memperkuat iman kepadanya. Menurut Mahmud Saltut, Al-Quran tidak dimaksudkan untuk menjelaskan teori ilmiah atau masalah seni, tetapi sebagai petunjuk hidup. Pendapat ini sejalan dengan makna Al-Khoton yang menegaskan bahwa Al-Quran tidak berisi teori ilmiah yang statis. Keyakinan bahwa Al-Quran mengandung teori ilmiah yang bertentangan dengan sifat ilmu pengetahuan yang selalu berkembang.
Dari pendapat ini Quraisy Shihab menyimpulkan ada beberapa hal penting di dalam i'jaz ilmi. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab petunjuk yang mengarahkan umat manusia dalam masalah akidah, ibadah, dan akhlak untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk selanjutnya yaitu mengenai i'jaz al-ghaibi. I'jaz al-ghaibi merupakan kemukjizatan Al-Quran yang berkaitan dengan pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal gaib. Maksud dari kata gaib adalah sesuatu yang luput dari pandangan manusia, baik sifatnya telah terjadi pada masa lampau atau pemberitaan Al-Quran terkait kejadian yang akan datang. Salah satu contohnya yaitu peristiwa masa lampau tentang diselamatkannya jasad Fir'aun, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Yunus ayat 90 sampai dengan 92. Untuk selanjutnya i'jaz tasyri'i. I'jaz tasyri'i kemukjizatan Al-Quran dari aspek penerapan hukumnya, baik dalam bidang akidah, syariat, fikih maupun akhlak. Dalam bidang akidah misalnya Al-Quran hadir dengan uslub, perumpamaan, dan analogi yang logis dan mudah dipahami. Misalnya dalam menetapkan keesaan Allah dan membantah akidah-akidah yang menafikan tauhid. Al-Quran memberikan bantahan yang sangat logis dan mudah dipahami sebagaimana termaktub dalam firman Allah Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Untuk selanjutnya mengenai i'jaz bayani. I'jaz bayani ini merupakan istilah lain dari kemukjizatan Al-Quran dari aspek kebahasaan yang berkaitan dengan beberapa hal, yaitu pertama terkait kefasihan dan balaghahnya, kedua terkait sistematika susunannya, dan ketiga terkait uslubnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait i'jaz Al-Quran di dalam pembahasan pada kali ini mengenai kemukjizatan tematik dalam Al-Quran, studi i'jaz bayani, i'jaz ilmi, i'jaz tasyri'i, dan i'jaz ghaibi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf bila ada perkataan ataupun ucapan saya yang tidak enak terhadap para hadirin semua. Mungkin dicukupkan sekian dari saya pribadi. Terima kasih juga kepada dosen pengampu di mata kuliah i'jaz Al-Quran ini dan teman-teman yang sudah berkontribusi dalam perkuliahan satu semester ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.